Lowongan pekerjaan. Tema pertama. A. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkungan kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 1. Mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketiga, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan pemakaian, yang surat dikategorikan 7 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Surat pribadi dibedakan menjadi 2, yaitu A. Surat keluarga adalah surat yang isinya bersifat privat dan ditujukan ke orang lain. B. Surat resmi adalah surat yang dikirim kepada pejabat suatu instansi atau organisasi tertentu. Ciri-ciri surat pribadi adalah A. Tidak menggunakan kop surat. B. Tidak ada nomor surat. C. Salam pembuka dan penutup bervariasi. D. Penggunaan bahasa bebas. E. Format surat bebas. Kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contoh, undangan, surat edaran, surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. B. Ada nomor surat, lampu dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. D. Menggunakan ragam bahasa resmi. E. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. F. Format surat baku. Ketiga, surat niaga atau bisnis. Surat niaga digunakan oleh instansi yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga terdiri dari A. Surat jual beli. B. Kuitansi. C. Perdagangan. Surat niaga dibagi menjadi 2, yaitu A. Surat niaga internal adalah surat yang dapat dipakai untuk berhubungan dengan pihak atau bagian lain dalam perusahaan, dari pusat sampai cabang. B. Surat niaga eksternal adalah surat yang dapat dipakai untuk berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha. C. Surat niaga eksternal adalah surat yang dapat dipakai untuk berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha lain. Ciri-ciri surat niaga bisnis adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. B. Ada nomor surat, lampian, dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. D. Menggunakan ragam bahasa resmi. E. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. F. Format surat baku. Keempat, urat dinas atau pemerintah. Surat dinas merupakan surat resmi yang dikirim untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintah. Ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. A. Menggunakan kop surat instansi atau lembaga. B. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka atau penutup yang baku. D. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. E. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. F. Format surat baku. Kelima, surat sosial. Surat sosial adalah surat yang dibuat oleh individu, perusahaan, ataupun kelompok untuk kepentingan mempererat hubungan kerjasama ataupun hubungan kekeluargaan. Secara umum, surat sosial dibagi menjadi 2 ruang lingkup, yaitu A. Dalam lingkup hubungan masyarakat. Contoh,
Surat penggalang dana. B. Lingkup hubungan bisnis. Contoh, surat ucapan terima kasih. Ciri-ciri surat sosial. A. Menggunakan kop surat. B. Menggunakan nomor surat, lampiran dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. D. Menggunakan bahasa baku atau ragam asmi. E. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. F. Format surat baku. Keenam, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Bagian-bagian penting surat lamaran pekerjaan yaitu A. Tempat dan tanggal pembuatan surat. B. Lampiran. C. Hal atau perihal. D. Alamat tujuan. E. Salam pembuka. F. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup. G. Salam penutup. H. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. Ketujuh, surat elektronik mail. Email elektronik mail adalah surat yang pengirimannya berbasis pada penggunaan internet untuk mengakses email yaitu A. Dengan menggunakan browser seperti Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Layanan ini biasanya gratis. Contoh, Yahoo, Mail, dan Gmail. B. Dengan program mengakses email seperti Microsoft Outlook. Pengguna harus menggunakan internet untuk membuka email yang ada. Surat lamaran pekerjaan. Cara menyusun surat lamaran pekerjaan dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup, model, gabungan. Kedua, surat lamaran yang dipisah dengan riwayat hidup, model terpisah. Penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, surat harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Kedua, surat lamaran sebaiknya ditik pada kertas HVS 79 gram dengan spasi ke 1,5. Ketiga, penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian. Keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Kelima, isi surat lamaran tidak bernada memelas atau minta dikasihani. Keenam, sapaan yang digunakan adalah Bapak atau Ibu. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat selalu lengkap dengan bulan dan tahun. Nama kota disebutkan karena belum dicantumkan pada bagian yang lain. Contoh, Jakarta, 9 April tahun 2018. Kedua, lampiran, bekas yang ditambahkan pada surat yang dikirimkan. Bekas lampiran surat lamaran pekerjaan dapat berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip, nilai, fotokopi EKTP, surat keterangan, catatan Kepol SKSK, dan surat-surat lainnya. Ketiga, hal atau perihal. Dalam penulisan hal atau perihal surat, harus digunakan huruf kapital pada huruf awal dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, hal, lamaran pekerjaan. Keempat, alamat tujuan. Alamat tujuan ditulis dalam 2 macam. A. Alamat luar ditulis pada amplop. B. Alamat dalam ditulis pada kertas surat. Alamat tujuan memuat nama perusahaan, jabatan, nama jalan, dan nama kota. Contoh, Is, Manajer Personalia PT Pensbit, Erlangga, Jel, Hari, Baping Raya 100, Ciracas. Kelima, salam pembuka. Salam pembuka yang biasanya digunakan adalah dengan hormat. Contoh, dengan hormat. Keenam, isi surat alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup. Isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. A. Alinea pembuka. Alinea pembuka adalah kata pengantar pada isi surat yang sesungguhnya bertujuan menarik perhatian pembaca pada pokok pembicaraan. Contoh alinea pembuka surat lamaran pekerjaan
1. Saya memperoleh informasi dari sumber koran, internet, media sosial, dan lain-lain beserta tanggalnya yang menyatakan bahwa perusahaan ini, yaitu, sedang membuka lowongan untuk posisi. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk melamar sebagai. Kata bersama ini digunakan jika ada lampiran, sedangkan dengan ini digunakan jika pada surat tidak ada lampiran. Contoh alinea pembuka pada jawaban surat atau balasan surat adalah sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan surat saudara, tanggal, nomor. 2. Berkenaan dengan surat saudara, tanggal, nomor. 3. Menunjuk surat saudara nomor, tanggal. 4. Membalas surat saudara tanggal, nomor. 5. Memenuhi permintaan saudara dengan surat tanggal, nomor. 6. Memperhatikan surat saudara, nomor, tanggal. Contoh alinea pembuka, berdasarkan iklan dalam Kompas yang terbit, tanggal. Perihal lowongan pekerjaan di perusahaan, Bapak atau Ibu. Bersama surat ini, saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan. Alinea isi surat memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dan dinyatakan kepada penerima surat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan adalah: pertama, tulisakan secara jelas keahlian yang dimiliki pelamar tertentu relevan dengan posisi yang ditawarkan untuk menambah nilai jual pelamar. Kedua, teliti dalam menuliskan isi surat, apalagi jika membuat lebih dari satu surat. Ketiga, merumuskan pokok-pokok pembicaraan satu persatu secara berurutan dan logis dengan kalimat yang menarik. Keempat, menghindari penggunaan singkaran. Kelima, gunakan bahasa yang formal dan baku. Keenam, mengikuti pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia. Ketujuh, menghindari istilah-istilah yang tidak biasa digunakan, terutama istilah asing. Alinea penutup mengandung harapan penulis surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat atas perhatian terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Contoh alinea penutup surat yang dibuat pelamar. Pertama, demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Kedua, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Contoh-contoh alinea penutup pada jawaban atau balasan surat adalah sebagai berikut. Pertama, atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih. Kedua, kami mengharap kerjasama kita membuahkan hasil yang baik. Ketiga, mudah-mudahan pertimbangan kami bermanfaat bagi saudara. Keempat, sambil menunggu kabar lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih. Kelima, demikian laporan kami, semoga mendapat perhatian saudara. Salam penutup. Fungsi salam penutup adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Contoh, pertama, hormat saya. Kedua, hormat kami. Ketiga, salam kami. Tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan dan nama jelas pelamar ditulis sebagai pertanggungjawaban pembuatan surat. Evaluasi. Pertama, sebutkan definisi surat resmi, surat niaga, surat dinas, surat sosial, dan surat lamaran pekerjaan. Kedua, sebutkan 7 bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Ketiga, sebutkan 6 ciri-ciri surat sosial. Keempat, sebutkan 6 ciri-ciri surat dinas. Kelima, sebutkan 6 kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan. Keenam, buatlah contoh alinea pembuka surat lamaran pekerjaan.